Kowe turu ra, Mas? Bras. Aku turu 2 jam. Bisa turu. Iya. Bisa enggak satu aja. Aku baru section turu lagi ya. Oh, korek. Suasana pagi hari di Maguwo Harjo bersama Mas Bagas. Harusnya soundcheck jam 8:30, tapi ya di 7:30 tekan gini. Nah, Ilyas Ibrahim katanya sakit, nggak tahu karena sakit apa atau karena cinta. Semenjak yang dia sakit terus ya. Semenjak gue yang nih loronen ya lo. Kalau terus ya lo. Ilyas sudah mulai kaya karena udah sering sakit. Ciri-ciri orang udah kaya dan sukses adalah gampang sakit. Jadi Mas Alvin Zah Stephen tidak bisa ikut karena dia ada kerjaan pagi hari di Magelang. Dan Aga juga karena ibunya di rumah sakit, jadi drumnya di soundcheckin sama Mas Dandi. Ya begitulah. Kalau band UKMA Reza ya? Bisa deh. Beginilah kalau band UMKM ya, kalau misalnya personilnya nggak bisa itu sebenarnya sangat ribet gitu karena harus soundcheck. Sedangkan soundcheck itu hal yang sangat krusial harus dilakukan karena biar soundnya enak, jadi manggung tinggal gas gitu. Nah kalau kayak gini sebenarnya agak ribet, tapi mari nanti kita lihat. Madok baru bangun tidur. Gue yang ngelih Aduk. Ngelih. Aku saiki morning person ya. Oh iya. Itu di jam berapa bunyi? Turunnya jam 2. Enggak. Aku jam piro jam 3 aku. Enggak bisa turu aku. Pagi soalnya. Jadi fungsi soundcheck itu adalah untuk memastikan si audionya itu keluar dengan baik gitu. Entah itu dari sound out atau monitornya mereka. Kenapa soundcheck itu penting? Jadi nanti kalau pas sudah mau manggung, hostess itu udah nggak perlu lagi nyolok-nyolok bunyi zet gitu. Biasanya begitu. Semakin mahal bandnya atau semakin terkenal bandnya, biasanya soundchecknya semakin bagus. Justru anak band itu ya kalau mau nonton band itu sebenarnya nonton dari soundcheck. Jadi dari soundcheck itu kelihatan band mana yang benar-benar mempreparekan alatnya sebaik mungkin. Jadi begitulah teman-teman yang belum tahu apa itu soundcheck. Itu memastikan semua line-nya, jalurnya, channelnya terhubung dengan baik gitu dan terouting dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Menurutmu sepenting apakah soundcheck? Sangat-sangat penting. Kenapa penting? Karena jika tidak, nanti bassku sangat besar. Biasanya kendalanya apa nih nggak soundcheck? Kendalanya, kaget. Kaget nggak soundcheck gitu. Bariki. Toko kafe mas. Orang berkoneksi. Bariki nanti deh aku. Apa? Bareng gini. Sekolahnya nang SMK Batu. Terus di mana? Ini bukan Malang tuh. Semua kita nang. Orang aja. Pakai terajo beda. Biar gereja aja mas. Tapi kata-kata. Deh, iya deh itu konggo. Nah jadi tadi habis soundcheck. Soundchecknya nggak kerekam karena nggak sempet, panas juga. HP-nya juga panas. Jadi kita sempat ngitung berapa alat yang digunakan untuk manggung. Piro mas? 30 juta. Detailnya piro? Gitarku 3,8. Terus efek dan wireless dan kickback dan lain-lain gunku wis 13 juta. Terus bassmu karo wireless piro?
2.800.000-an lah. Tuh ya 2,8. Golden tipe biro mau 5 juta, gitar dan efek gitar. Seperangkat alat drum Yaga 8 jutaan ya, 7-8 juta. Akustik Akustik 1,5. Belum kabel ya, sekitar 30 juta yang kita bawa untuk manggung. Gitu ya apa mas? tidak dibayar. Is 30 juta itu bisa buka pecel lele dengan omset sebulan kisaran 5-7 juta. Jadi menurutmu pilih ngeband atau buka pecel lele? Buka mie ayam mas. Jadi bagi teman-teman yang mau ngeband ya, perlu di apa namanya dipatrepkan apa ya, patrepkan gitu ya. Perlu apa istilahnya itu? Digigihkan dalam hatinya itu kalau ngeband itu, apalagi kalau bikin lagu sendiri ya, kalau kalian ngeband untuk reguleran, session player gitu ya bisa dapat duit cepet gitu. Tapi kalau bawa lagu sendiri, bawa karya sendiri itu susah karena kita dengan modal 30 juta yang dimana kalau modal 30 juta dipakai untuk buka pecel lele atau mie ayam itu sudah bisa balik dalam jangka waktu paling sekitar 3 bulanan lah bisa, kecuali sewa ruko lah ya. Nah, jadi kalau ngeband itu memang harus, belum kalau konflik internal band ya. Kalau bandnya baik-baik saja, kalau enggak gitu. Belum memanage manusianya, belum memanage pergerakannya mau gimana, belum kita rekaman ya. Rekaman sekali rekaman itu 1 juta kurang lebih. Satu album itu 10 lagu, berarti sekitar 10 juta. Ternyata ngeband itu tidak semudah yang kalian bayangkan gitu. Tidak sekeren itu juga gitu. Jadi kalau teman-teman melihat anak band itu, wah keren, punya banyak duit, enggak juga. Sebenarnya mereka lebih banyak keluar duit sebenarnya. Belum kalau bayarannya sekali manggung kadang nggak dibayar, cuma 200.000 kadang atau 1 juta. Jadi dipikirkan lagi dalam hatinya mau ngeband apa enggak gitu. Kenapa kita ngeband ya, karena sebenarnya agak kenapa kita ngeband? Karena pengen menyenangkan orang lain mas. Karena ngeband pengen menyenangkan orang lain. Lewat lagu. Pure menghibur. Yes, betul sekali. Ya, itu jawaban dari seniman tadi, sedikit diplomatis ya. Tapi nggak tahu sih kenapa kita tetap ngeband gitu walaupun dengan modal sebesar itu gitu. Ya mungkin karena seneng. Jawabannya cuma seneng gitu. Nggak ada lagi selain jawaban seneng. Kalau ngomongin bisnis untung-untungan nggak mungkin karena total mungkin sampai 35 juta. 35 juta tuh bisa buka usaha gitu. Nah, ini dibandingkan dengan 35 juta cuman dipakai beli alat terus manggung nggak dibayar kan itu aneh sebenarnya. Ya, sebenarnya pure berkarya gitu. Jadi, apakah ngeband itu anak band yang berkarya itu mengharapkan duit? Ya, tentu saja mengharapkan duit. Tapi tidak, ya udahlah. Vlog, lo ada ngevlog ada lagi? Ngevlog. Mantan drummer si yang menghilang dah kesini. Lo ngapain Cuk? Aku hari ini menjadi DOP ya. Kembar dia. Ternyata di balik band lawak pun mereka serius banget ya. Bener gak? Keren. Rumit. Iya kan? Kayak langit sore. Cinta. Pelangi sore. Oh Rumi. Yang kita Nah tidak ini tahu. kita ngeliat soundchecknya Om Bardi ya. Pakai Spencer mereka. Sangat.
Nah, ini adalah call card untuk masuk ke dalam backstage nih. Nah, ini biasanya adalah tugasnya Ilyas Ibrahim atau Ol biasanya ngebawa ini atau yang ngurusin ini. Cuman karena dia lagi sakit ya, jadi kita handle sendirian tuh. Nah, sebenarnya agak ribet juga karena keberadaan Ilyas Ibrahim itu sangat krusial banget, karena dia adalah yang memanajerin band gitu atau roadman ketika kita manggung. Dia biasanya yang membuat kondisi bandnya jadi nyaman gitu, untuk negosiasi sama panitia dan lain-lain. Cuman nggak tahu ini baru pertama kali Mani Frustasi manggung tanpa Ilyas Ibrahim. Nggak tahu, mudah-mudahan berjalan dengan baik karena hampir berapa ya, 80% itu Mani Frustasi itu mengikutin petunjuk dari Ool gitu, untuk kita pergi misalnya dari mana mau kemana, terus berhentinya di mana, terus alat ditaruh di mana, terus durasinya berapa lama, terus misalnya mau di-cut itu lewatnya dia gitu. Jadi dia sangat, ketika bandnya running gitu, dia menjadi panutan kita untuk kita patokan gitu. Kalau dibilang iya, kalau dia bilang enggak. Kalau dia bilang untuk lanjut, enggak. Pokoknya dia adalah penentu keputusan ketika kita manggung gitu. Jadi ini baru pertama kali, nggak tahu, tapi dia sih konfirmasi dia sakit gitu. Nah, ini baru pertama kali kita manggung nggak ada dia. Bagaimanakah panggungnya? Semoga aman-aman aja dan semoga baik-baik saja. Sama ini, biasanya dia adalah orang yang ngeprint songlist dan menulis songlist, tapi kali ini kita tulis sendiri. FOH Mas Fikar, dia tidak bisa saya berangkat karena dia pergi bersama Langit Sore. Langit Sore adalah band yang cinta itu sederhana. Nah, itu bandnya. Dia berangkat sama dia, tentu saja dong, karena lebih dibayar dibandingkan sama Mani Frustasi. Jadi malam ini kita mungkin biasanya kita 10 orang full, fotografer dan lain-lain, FOH, kru 1 atau 2 gitu. Tapi nggak tahu malam ini kayaknya lebih sedikit karena Ulu nggak ikut, Mas Fikar nggak ikut. Jadi kita tinggal, lupa aku berapa orang. Nah, sebenarnya lumayan sedikit sedih juga karena tidak full team gitu, karena biasanya kita banyak guyonnya ketimbang manggungnya gitu. Ilyas Ibrahim sekarang sudah mulai menjadi orang kaya karena gampang sakit kayaknya dia. Ketika miskin belum muncul, dia tidak gampang sakit. Kalau aku sakit pasti diledek dia. Nah, sebentar lagi kita on stage 1 jam lagi. Tadi aku sempat ngedit video, saking nggak benernya videoku sendiri sampai ngantuk ketiduran. Bersama Madok lagi. Itu ada Mas Bagas, ada Mas Aga sudah ada di sini. Telepon Mas, tebut, balap. Jadi Madok adalah orang yang mau manggung. Udah mau manggung, dia siap-siap, habis pinjering. Aku mau nonton. Terus pas lagi mau perform, orang teriak, "Wah!" di belakang panggung. Ternyata ada yang kesurupan. Di situ orang-orang jadi pada percaya setan. Jadi latihannya Madok selama seminggu itu Cuma gara-gara setan. nggak berguna ya dok. Nggak. Udah pakai les baul, pakai efek baru. Latihan seminggu full. Nggak jadi manggung gara-gara kesurupan. Boleh baul hitam Jo dulu Mas yo. Ini dia Mas Fikar. Oh iya, saya. Gue ngomong Mas nggak ikut Mani Frustasi. Alasan saya karena Lagi sore toh? nih rezeki Baru lagi sore ya? Iya.
Mas, sepenting apakah untuk soundcheck sebuah band? Wah penting sekali mas. Kalau nggak apa soundcheck ya kita tidak tahu medan perang. Paling nggak kan gladi bersih toh. Biar aman semuanya. Kalau ada kendala tidak mengamuk-ngamuk sama kru. Padahal nggak cek sound sendiri. Terus sebagai kan gue di bandku di FOH tuh biasanya. Terus tadi kan panggung tuh FOH. Terus Gak tau kayaknya aman deh. aman. Aman. Yang penting muni sih wae. Iya. Berarti soundcheck itu penting banget Mas ya. Wah, number one. Begitu kata Mas Fikar, sang profesional kru. Terima kasih Mas Fikar. Makan.